Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Saya Rizka Formilia, Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah dasar pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Edi Safari MPD. Kali ini selama 5-7 menit ke depan kita akan bahas mengenai pengelolaan peserta didik, dan ini sangat berguna untuk kamu para calon pendidik di masa depan. Untuk teman-teman yang belum tahu apa itu pengelolaan peserta didik, fungsi dan tujuan dari pengelolaan peserta didik, dan ini adalah presentasi saya yang bakal saya bikin sharing session buat teman-teman semua biar kamu jadi guru yang terbaik. Pengelolaan peserta didik. Sebelum membahas lebih lanjut, mari kita kupas dulu apa itu peserta didik. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 4, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Secara umum, peserta didik adalah orang yang terdaftar dalam suatu jalur, jenjang, dan jenis lembaga pendidikan tertentu yang selalu ingin mengembangkan potensi dirinya, baik pada aspek akademik maupun non-akademik melalui proses pembelajaran yang diselenggarakan. Pengelolaan peserta didik adalah suatu usaha untuk mengatur, mengawasi, dan melayani berbagai hal yang memiliki kaitan dengan peserta didik agar peserta didik mampu mencapai tujuan pembelajaran di sekolah, mulai dari peserta didik masuk sekolah sampai lulus dari sekolah. Fungsi pengelolaan peserta didik. Fungsi pengelolaan peserta didik adalah sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik yang berkenaan dengan segi-segi individualitasnya, segi sosial, aspirasi, kebutuhan, dan segi-segi potensi peserta didik lainnya. Tujuan pengelolaan peserta didik. Pengelolaan peserta didik adalah mengatur kegiatan peserta didik agar seluruh kegiatan tersebut menunjang dan mengarah pada pencapaian kompetensi sebagaimana yang diuraikan dalam standar kompetensi lulusan masing-masing jalur dan jenjang sekolah. Pengaturan kegiatan peserta didik tersebut diarahkan pada peningkatan mutu kegiatan peserta didik baik intra maupun ekstrakurikuler sehingga memberi kontribusi pada pencapaian visi, misi, dan tujuan sekolah serta tujuan pendidikan secara keseluruhan. Adapun prinsip-prinsip pengelolaan peserta didik diantaranya: pertama, sebagai bagian dari keseluruhan manajemen sekolah; yang kedua, kegiatannya mengemban misi pendidikan; yang ketiga, kegiatannya menyatukan peserta didik yang beraneka ragam; yang keempat, kegiatannya sebagai pengaturan pembimbingan peserta didik; yang kelima, mendorong dan memicu kemandirian peserta didik; dan yang terakhir, bermanfaat bagi kehidupan peserta didik. Dalam pengelolaan peserta didik ada 8 tahap untuk mengelola peserta didik. Di antaranya, pertama, menganalisis kebutuhan peserta didik; yang kedua, rekrutmen peserta didik; yang ketiga, seleksi peserta didik; keempat, orientasi calon peserta didik; kelima, penempatan peserta didik; keenam, pembinaan dan pengembangan peserta didik; ketujuh, pencatatan dan pelaporan kemajuan peserta didik; dan yang terakhir yaitu kelulusan atau alumni. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi mengenai pengelolaan peserta didik. Semoga dengan ini kita makin semangat dalam menuntut ilmu. Abu Bakar pernah berkata, tanpa pengetahuan, tindakan tidak berguna, dan pengetahuan tanpa tindakan adalah sia-sia. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.